Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Romadini dari kelas PAI 5B non-reguler dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 8, yaitu tentang penilaian berbasis kelas. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian penilaian berbasis kelas. Evaluasi atau yang sering disebut dengan penilaian berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Akar katanya value, yang berarti nilai atau harga. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau pengenalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Atau juga bisa diartikan dengan proses menentukan nilai suatu objek, sehingga dapat disimpulkan evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Secara umum, semua jenis penilaian berbasis kelas bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik di sekolah, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui ketercapaian mutu pendidikan. Secara khusus, penilaian berbasis kelas memiliki tujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan nilai, dan memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan usaha pendidikan. Yang selanjutnya adalah fungsi penilaian berbasis kelas adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan program pengajaran, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan introspeksi. Yang selanjutnya adalah manfaat penilaian berbasis kelas. Yang pertama, memberikan umpan balik pada program jangka pendek. Yang kedua, memberikan kegunaan hasil pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, membantu membuat laporan lebih bagus. Yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Yang kelima, peserta didik dapat memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik. Yang keenam, bagi orang tua dapat mengetahui kelemahan peringkat anaknya. Yang ketujuh, melibatkan orang tua peserta didik untuk melakukan diskusi. Prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas. Mendidik penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang. Yang keempat, terpadu dengan pembelajaran. Yang kelima, objektif. Yang keenam, sistematis. Yang ketujuh, berkesinambungan. Yang kedelapan, adil. Dimana di sini juga ada teknik penilaian berbasis kelas. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, penilaian portofolio. Yang keenam, penilaian diri. Jadi, kesimpulannya, penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian merupakan suatu kegiatan pengukuran
kuantitatif, dan penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan salah satu proses penting dalam proses belajar mengajar, sedangkan fungsi penilaian kelas adalah sebagai bahan pertimbangan, umpan balik dalam perbaikan, alat pendorong kemampuan, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan introspeksi. Demikianlah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.